Hai semuanya, selamat datang di channel kami, Bahagian Hidup. Kali ini kami ingin membahas alasan kenapa kita bisa menderita walaupun hidup dengan orang yang kita pilih, kita cintai. Apabila kalian menyukai video dan pembahasan kami, jangan lupa like, komen, dan share ya pada video kami kali ini. Selamat menonton. Cara tercepat untuk memberikan penderitaan dalam kehidupan kita adalah dengan cara memilih cinta yang salah. Bagaimana orang yang kita pilih menghancurkan segala yang kita punya, mengacaukan keuangan kita, memberikan kehinaan sosial, pertengkaran, kesakitan, dan tak terhitung lagi masalah apa yang ditimbulkan dari penempatan cinta yang salah. Mungkin pada awal kita bertemu dengannya semua tampak membahagiakan, dengan senyuman manisnya, perilakunya, ditambah pakaian indah yang dia kenakan akan membuat kita seakan sedang melihat bunga yang bermekaran di taman indah dan cantik. Wawancara pasangan adalah hal terpenting sebelum kita melangkah jauh sebagai sepasang kekasih. Banyak dari kita yang membiarkan momen penting pada awal percakapan terlewat begitu saja dan terlena dengan pertemuan yang menyenangkan. Mempercayakan masa depan dengan mengaburkan penilaian dan kepercayaan buta yang pada akhirnya menyeret kita dalam bencana yang indah yang ditimbulkan oleh pasangan kita. Lalu apa yang harus kita waspadai soal melabuhkan hati pada pasangan kita? Berikut ada beberapa alasan kenapa kita selalu gagal dalam urusan memilih cinta. Pertama, kita tidak bisa memilih. Hampir secara keseluruhan, kita terjebak pada kondisi yang sama saat berkomunikasi pada awal PDKT. Kita tidak mampu menemukan masalah yang seharusnya patut dipermasalahkan. Kita menganggap semua enteng dan bisa diatasi kemudian hari tanpa mau tahu batasan kita. Jika kita benar-benar menemui masalah tersebut, kita terlalu memaklumi sesuatu yang melanggar prinsip kita. Padahal hanya itu yang kita miliki, hanya itu yang kita percayai untuk dapat hidup lebih baik lagi. Namun banyak dari kita malah melanggar dan tidak pernah tegas pada prinsip kita dalam berpasangan karena sudah terlena dengan sosok pengabur di depan kita. Kedua, menganggap diri sendiri bukan bagian dari diri. Alasan ini sangat mendasar. Kita tidak lagi percaya pada diri sendiri. Berulang kali kita dibuat harus menerima kesalahan, kekecewaan, kesedihan akibat dari perilaku pasangan kita yang lebih mengerikannya lagi. Kita malah menyalahkan diri kita sendiri atas apa yang terjadi. Pada akhirnya semua terulang 1, 2, dan ke 100 kali dengan kita sebagai korbannya. Bagaimana semua bencana ini bisa terjadi? Semua terjadi karena kita tidak pernah percaya pada diri sendiri, melupakan diri sebagai otoritas tertinggi dalam kebahagiaan hidup yang kita miliki. Dengan sembrono kita memberikan penghargaan yang tidak wajar pada orang lain tanpa menghiraukan bagian kecil dalam diri kita. Ketiga, kita tidak boleh mengecewakan siapapun. Merawat diri sendiri membutuhkan keterampilan yang lebih baik dari hanya sekedar memakan makanan sehat. Kita memerlukan yang lebih dari itu. Bahkan mengecewakan orang lain mungkin harus kita lakukan atas nama perlindungan diri. Ini bukan tentang bersikap tidak mau tahu tentang orang lain, sikap otoriter gila akan kekuasaan. Bukan pula sikap egoistis yang dipupuk agar menjadi satu karakter kita. Ini lebih sederhana. Ini hanya upaya untuk menjaga diri agar tetap waras dan tetap berada pada jalan yang seharusnya. Terkadang kita perlu kok untuk menolak saran teman kita, menolak keinginan pasangan kita, membatasi diri dari sesuatu yang tidak sewajarnya kita tanggung. Tidak ada salahnya membuat orang kesal dalam arti yang lebih terbatas demi menjaga diri tetap sehat dan waras, bebas dari kesakitan. Sekalipun mereka mungkin adalah orang yang telah berjasa memenuhi tangki cinta yang kita miliki melalui kebaikan yang sudah mereka lakukan terhadap kita, dan akhirnya semua terpenuhi. Yang kita butuhkan saat ini adalah merawat diri. Keempat, kita terlalu berharap. Kita yang menjalin hubungan dengan orang lain dan membina pada hubungan saling ketergantungan akan sangat sulit untuk mendapatkan kemandirian. Pada posisi tak berdaya, kita terus-menerus melakukan kebaikan dan mengucurkan segalanya kepada orang lain. Berharap suatu saat akan ada perubahan dari harga yang sudah kita keluarkan tentang mengabdikan diri pada perjuangan sia-sia. Batin kita menderita. Berapa lama kita akan melakukan ini sebagai aktivitas yang menemani perjalanan hidup kita yang sudah
cukup singkat ini. Kita membiarkannya menjadi budak dan memperjuangkan apa yang bukan bagian dari kita. Tidak semuanya harus kita harapkan pada orang lain dapat terpenuhi. Tidak semuanya orang mampu menjadi apa yang kita inginkan. Bagaimanapun juga kita perlu menyerah pada orang tertentu demi merawat diri. Kelima, kita terlalu takut sendiri. Seberapa siap kita untuk menjalani hidup sendiri? Sudah siapkah kita keluar dari hubungan yang terlalu membebani tubuh dan batin kita? Kita mampu kok untuk melakukan segalanya sendiri. Semua yang kita butuhkan ada pada diri kita sendiri. Segalanya sudah ada untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Penghargaan yang kurang menyenangkan pada diri sendiri akan membebani kita. Kita menjadikan diri kita sendiri sebagai mesin produksi kebahagiaan orang lain hanya karena kita takut untuk sendiri. Selalu saja kita berbicara, siapa lagi yang ingin memiliki kita? Siapa lagi yang pantas untuk kita? Siapa lagi yang dapat membahagiakan kita kalau bukan dia? Kita terus bertahan dengan ketidakberdayaan, mencoba merangkul duri tajam yang tumbuh pada kepribadian pasangan. Mereka yang keras kepala dan mungkin sangat sadis pada kita. Berhentilah dan lihat sekitarmu. Dunia begitu luas, ada banyak yang ingin menggenggam tangan dan membawamu pada lautan kebahagiaan yang tak pernah kamu temui sebelumnya. Tersenyumlah sedikit. Bagaimana menurut kalian atas pembahasan kami mengenai kegagalan dalam kita meraih kebahagiaan sekalipun hidup dengan orang terkasih? Cukup menarik bukan? Tak lupa kami memohon koreksi dan masukannya apabila ada salah dalam pembahasan video kami saat ini. Terima kasih telah menonton, tunggu video kami selanjutnya. Untuk itu jangan lupa padamkan tombol merahnya agar kamu bisa terus mendapatkan informasi.